Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Sultan Hafiz dengan NBI 14824000087. Sini saya akan membuat menjelaskan apa dulu. Di sini saya akan membuat konfigurasi sesuai dengan topologi yang tertera itu. Langsung saja kita masuk ke Cisco. Kita tambahkan sini ada router 1, router 2 dan router 3. Kita tambahkan dulu routernya. Oke, 3 router di tengah. Kita zoom dulu, kita pindah aja di tengah ya. Kita pindah ke tengah dikit. Oke, udah. Terus kita tambahkan lagi switch 4 switch ya. Switch sebenarnya 4 switch 1, switch 2, switch 3, switch 4. Lalu kita tambahkan lagi access point. Ini ya. Udah. Lalu DNS server tambahkan di sini. Sorry, pencet belum. Terus sesuai gambar kita tambahkan PC ya dulu ya. Tambahkan PC untuk switch ini 1, 2. Oke. Oh ya, ini saya ganti sebagai router 1. Ini router ya. Ini switchnya 1.1. Ini access point 2.1. switch sampai sini 2.1. ini switch 4.2 ya. 4.2. Ini switch 4.1. Ini 3.1. Oke. Server gitu aja server. Lalu tambahkan smartphone. Tambahkan PC-nya dulu aja kali.
ke atas. Tambahkan PC-nya dulu. Untuk PC terserah ya, yang bawah ini kita 6, tambahkan 6 untuk 2.1. Lalu yang ini juga 6, yang 3.1 juga 6. Gini aja. Pencet. Oke, selanjutnya yang di router yang di ini router 4.2 kita tambahkan dulu 3 PC di sana. Lalu di access point kita tambahkan 4 PC. Lalu yang terakhir kita tambahkan smartphone di sini 4 biji kali. Oke, untuk kabel-kabelnya kita pasang dulu ya. Oke, lalu ini ke switch ke DNS. Untuk yang ini kita tambahkan lagi ya. Ini kita tambahkan yang ini. Untuk yang 6 PC ini ya, kita fullin aja. Terserah kamu sampai pas juga nggak apa-apa, fullkan juga nggak apa-apa. Kalau saya sih fullkan. Dan ini juga kita fullkan. Matikan dulu ya. Jangan lupa matikan dulu biar bisa masukin ini ke dalam sini. Terus kalau udah nyalain lagi. Oke, sekarang kita lanjut masang kabel-kabelnya.
Oke, lanjut ke kabel-kabel PC. Misalkan ini masanya urut ya. Ya nanti tahu kabel mana yang tersambung kemana gitu. Ya nanti agak bingung. Itu ngaruhnya ke ini sih, ngaruhnya ke nanti nyambungnya. Ngaruhnya yang di itu, yang di router sama yang di switch. So yang di ini juga sih. Lanjut kita pasang dulu. Ya, atas jangan lupa juga. Oke, yang Asus file ini biarkan aja dulu. Oke, lanjut ke server 1. Kita ke config, lalu ke Ethernet dulu aja. Ini dulu aja, serial dulu. Ini kita nyambung ke mana? Ini. Kita perlihatkan apakah ini. Ternyata bukan. Berarti ini. Kita akan hijau kabel dia. Kita akan hijau. Seperti ini. Ini nyambung ke sini, ini nyambung ke router 2. Kita config dulu yang ke router 2 itu dengan IP address ini aja 10.1.1, terus subnetnya 252. Ya. Oke, udah link ke switch kedua. Lanjut ke Ethernet ini kita on kan. Ini kalau nggak salah nyambung ke switch. Nah, ini nyambung ke switch, kita masukkan IP-nya 92.168. Nomor NIM saya 87 ya. Terus ini kita pakai nomor 1. Masih begini aja. Oke, lalu ke router 3. Router 3 udah pastinya ini dong. Router 3 ini masukin IP-nya 10.1.9. Kenapa kok 9? Karena saya udah latihan tadi ya. Jadi saya masukinnya ke 9. Saya udah coba. Saya nganu template saja. Template saya yang tadi, soalnya ngaturnya agak lama. Lanjut ke DNS ya. DNS kita aktifin dulu. Lalu kita masukin IP-nya 8.1.
Lanjut nextnya 255 default 255 255 Oke, kita biarin dulu. Oke, kita koreksi lagi. Oke. Lanjut ke rotor 2. Kita coba lihat dulu apakah nyambung. Oke, ini masih belum ya, belum diatur soalnya. Ya, ke router 2. Router 2 kan pasti yang ini dong, serial 1. Boom. Oke, nyambung. Kita konfigurasi dengan IP 10.1.1.2. Ini dengan 255.255.255. Lalu ke router 3 kita aktifin dengan 10.1.1.1.5. Nah, oke. Lanjut ke ini nyambungnya ke mana ini? Kita cek dulu. Tank. Oke, ini ke access point. Ini ke access pointnya, kita jangan lupa nanti ingat-ingatnya. Nanti soalnya IP-nya ngaruh aja. Terus 92.100.87.1. Oke, cocok. Lanjut ke flash Ethernet 1.1. Ini udah pasti nyambungnya ke switch. Nah, kalau switch ini kita masukin 192.101.87.1 dengan subnet max 255.0. Ini juga benar. Oke. Udah oke. Kita lanjut ke router 3. Kita langsung ke config. Bagus. Ke router 3. Ini switch, ngapain ke switch? 3. Terus ke router 1 itu pasti ini ya. Coba kita on kan. Oke. Router 1 10.1.1.10 255 kabin 255. Lanjut ke sini, ini pasti ke router 2. Cocok guys. Kedua kita masukin 10.1.1.6. Oke. Lanjut ke flash internet 1. Flash internet 1 ini keempat ya. Pakai 2 ini. Oh ya benar. Pakai 2. 1.2.2.87.1. Nah, ini normal ya. Lanjut ke bawah, ini ke access point. Ya, access point. Ke access point 1.202.287.1. Oke, terus selanjutnya ini ke switch 3.1. Pakai ini switch 3.1. Oke, ini
ini kita konfigurasi rujukan 2.31.87.1. Oke, konfigurasinya udah itu. Lanjut ke konfigurasi routing, full konfigurasi routing. Jadi konfigurasi routing ini bisa menghubungkan keseluruhan ini menjadi satu. Jadi biar bisa connect. Ya, kita namakan dulu aja routernya jadi satu. Oke, udah. Kita namakan dulu. Oh, ini nggak boleh spasi. Oke, sebenarnya aku udah copy, tapi kita ketik satu-satu apa copy aja kan. Nah, saya sudah copy ini untuk konfigurasi routingnya. Ini untuk routing untuk router 2 kita pakai yang ini. Kita paste, klik enter, kita paste lagi. Enter. Selanjutnya ini untuk ke segmen router 2, segmen router 3 itu 2 pad via router 2 atau direct ke router 3. Kita gunakan direct pad sebagai primary-nya. Ini untuk bagian router 3. Paste. Oke. Kita lanjut ini. Paste. Oke. Kita lanjut masukin ini backup router via router 2 dengan AD lebih tinggi. Kita masukin aja semuanya biar nanti lancar ya. Nah, tadi tuh sebenarnya kenapa kok milih ini, kenapa kok milih nomor angka ini, soalnya udah aku coba tadi dan hasilnya tadi ini. Biar videonya nggak terlalu lama, kita masukin ini aja tuh. Oke, seharusnya selesai. Lanjut ke router 2. Masuk ke CLI, kita exit dulu, kita namain dulu routernya, enter. Udah berubah, kita masukin lagi yang ini tadi, kedua router 2 jika tadi ya. Kita masukin satu-satu biar durasinya nggak lama-lama banget ya.
ini bagian yang paling penting dari semuanya ya, soalnya kalau kalau salah sedikit pun ini bisa menjadi hal yang fatal, nanti bisa nggak connect nanti. Oke, lanjut ke router 3. CLI kita exit, kita namain dulu router 3. Terus kita kembali lagi ke catatan kita kan. Terus ini kita masukin satu lagi. Register. Register. Oke, harusnya sudah ya. Selanjutnya apa, kita cek dulu aja apakah sudah connect apa belum. Sini nggak benar-benar memori ya kan. Oke, kita cek di router 1 di CLI tadi, kita cek ke CLI, kita exit. Oke, terus kita masukin show IP root, salah root. Oke, udah connect semua, connect. Ini server, connect more. Oke, connect semua. Untuk yang router 2 kali ini. Connect. So, IP root. Oke, udah connect ya. Jadi yang kita masukin itu ini, sampai ini. Apakah sudah connect atau belum? Buat ke router ini, router 3. Exit. So, IP root normal. Oke, udah. Lanjut, kita konfigurasi DHCP menggunakan wireless client ini untuk access point 2.1. Kita masuk ke router 2, kita masuk ke dalam konfigurasi, konfigur terminal. Oke, lalu kita masukin ini untuk poin 2.1, kita masukin yang ini.
masukin saja yang ini, sudah paste. Nah, kita masukin IP DHCP excluded address, ini enter. Lalu subject ini DHCP pool address, masukin dalam sini. Oke, udah masuk ke dalam namanya itu access point-nya. Lanjut kita masukkan ini, masukkan networknya, IP sama base apa gitu. Langsung ke default router, seperti DNS server. Ini buat nyambung ke server nanti ya. Enter. Harusnya di sini nggak pakai, langsung aja. Oke. Lanjut untuk router untuk access point 4.1 kita konfigurasi di sini. Oke, kita sudah enable, kita masuk ke video terminal. Lalu kita masukin yang tadi, kita masukin ke router 3 yang access point 1 ini, yang IP DHCP ini nyambung ke routernya. Langsung kita masuk ke ini, masuk ke access point ini, network. Langsung default router, langsung di atas server. Oke, sip. Oke, kalau sudah kita cek. Dengan masukkan ini. Oke, kita back dulu aja. Kita back. Terus kita show DHCP pool. Oke, udah bisa. Udah oke. Lanjut ke konfigurasi server, konfigurasi DNS. Kita close dulu biar tidak memenuhi memori saya itu. Lalu kita masuk ke desktop MV configuration. Lalu kita masukkan IP address-nya 888. Nah, 888 ini yang kita masukin yang ke tadi, yang 88. Yang tadi itu loh 88. Terus subnetnya ini, lalu default gateway-nya ini. Default gateway ini buat nyambungin ke yang lainnya. Lalu kita masuk ke service, kita masuk ke DNS, kita on kan DNS service-nya, kita masukin nama yang sesuai yang di ini. Ini sesuai ini DNS-nya www.systekin 087. Kita masukin www.systekin 087.com.
dengan address-nya 8.8.8.8. Sistemkan 087. Ini 087 NIM saya ya. Oke, sekali lagi. Di sini hujan coy. Lanjut ke masukin ini aja. Oke. Kita coba kita coba ping 8.8.1. Oke, bisa ya, nyambung di reply. Lanjut ke konfigurasi switch. Nggak usah lanjut ke konfigurasi switch yang di PC ini. Untuk switch seri 1 ini kita masuk ke desktop configuration, pilih 192 dengan IP 168 tadi kan 872 subnetnya ini, terus ini 192.168.87.1. DNS servernya kita masukin di sini. Yang kita masukin tadi DNS servernya kita masukin sini. Kita copy ini dulu aja, nanti kita pakai ke PC selanjutnya. Kita copy di PC 0, lanjut ke PC 1, lanjut lagi sampai ini ranking 3 default, ini ganti 1 gateway-nya sini, nggak perlu ya. Oke, lanjut ke PC 2. Aduh. Lanjut 4. Ini dulu aja apa. Oke, masuk ini 1. Oke, udah. Lanjut ke switch 2.1 ya. Kita mulai dari yang sebelah sini. Kita masukin IP-nya sama kayak yang dihubung ke switch 1, yang sama kayak terhubung di switch 2.1, yaitu IP-nya 192.101.87. Isinya berapa, kita copy dulu, nanti kita pakai lagi di isinya selanjutnya 1 kan. Terus ada servernya 888 tadi, dan oke, udah. Lanjut ke PC selanjutnya, stop IP, masukin yang tadi, yang 2 berarti ini 3 ya. Ini kali 1, ini 8888. Lanjut ini sebelahnya ke desktop, ini tadi 3, ini 5, 4. Ini 18888. Itu 2, 3, 4, ini 5. Ini 5. Nah, teng. Oke, 5. Ini 6.
9 lah. Satu ya. Ini 8. 6. Tulisan terakhir 7. 7. Oke. Lanjut switch 4.2. 4.2 ini IP-nya 192.201.87. 192.201.87.2. Kita copy, kita masukin sini, ini ganti 1. 8. Lanjut. Yang ini ini 3. Ini 1. Ini 8. Ini lanjut ke sini. Ini 4. 1. 8. Alright. Lanjut yang bawah ke switch 3.1. 3.1 itu IP-nya 192.31.87 dan bla bla bla. Kita masukin saja langsung 31.87.2. Oke. Ini isi 9. 2. 3. 4. 5. 7. Oke, sudah kita kelar semua ya. Ini sama itu. Lanjut ke konfigurasi access point. Oke, udah kita setup ya untuk access point-nya. Langsung ke coba lihat. Point
Kita masukin ini ya, untuk access point 2.1 kita masukin networknya. Networknya itu katakan langsung saja kita masukin ke access point 2.1 yang tadi network 87 itu tim saya, terus dengan AP2 ini router 2. Di default kita pakai DPS 2K dengan password dengan password tim saya aja biar enak. Oke, udah sama sekali. Terus ini begitu juga yang ini kita config port 1 kita ini inget ya, nanti buat buat lanjut kita menghubungkan satu persatu ini ya. Jadi kan SSID-nya ini network ini dengan network deh. Ini aja network aja. Network router apa gitu. Ganti aja yang ini aja, udah terlanjur ya ini aja deh. Nah, passwordnya juga kita hafalin, password 87. Lanjut ke ini, ke smartphone-nya, kita konekin wireless, kita paste SSID yang tadi, lalu kita masukin passwordnya dan boom, connect. Oke, udah connect. Lanjut ke sini, kita config, kita pencet wireless, masukin SSID-nya, masukin passwordnya. Oke, lanjut ke sini dulu, kita lakukan hal yang sama sebanyak 4 kali. Ya, gitu. Oke, nanti konek sendiri biasa. Oke, untuk yang sebelah sini kita ubah dulu physical modulnya. Kita matiin dulu ini. Kita buang ini, kita masukin yang ini. Sekalian aja. Pencet. Ya bener sih. Ini kita copy sekalian aja. Kita masuk lagi ke dalam sini, kita config. Oh iya, harus on, jangan lupa di on kan. Kita pilih wireless, kita masukin ini, masukin juga password dan boom, connect. Harusnya ada connect. Kita akan lakukan lagi hal yang sama sampai kelar. 15 password 8000. Udah connect ya, kita connect lanjut ini udah connect, langsung lanjut ini juga
Lanjut ini kita matiin, kita buang, kita masukin, kita nyalain, kembali config, kita paste SSID nya, kita masukin passwordnya. Oke, lanjut ke PC yang terakhir, kita matiin, kita buang, kita masukin, kita nyalain, kita ke config, kita ke wireless, kita ganti SSID nya, lanjut kita masukin passwordnya. Oke, kelar. Terus harusnya kelar. Oke, selanjutnya kita ping dulu. Nah, bentar, aku lihat dulu ini. Oke, aman. Mana ya? Kita ping, mana pingnya? Kita percepat dulu. Kita ping yang terdekat dulu aja kali. Biasanya percobaan pertama itu gagal. Untuk yang jauh ya sukses. Oke, sukses. Lanjut ke sini server. Oke, sukses lagi. Lanjut ke sebelah. Ini valid. Percobaan pertama selalu valid. Ingat ya, PC 0 ke PC 15. Kita ping lagi. Sukses. Percobaan pertama mesti gagal. Begitu juga yang lain, yang ini. Tulisan valid. Ini dia PC 0 ke 2 PC 0 ke PC 21. Kita percepat. Lanjut ke PC 21, mana PC 21? Nih. Lihat lagi, sukses. Gila. Sini lagi, sukses. Sini lagi, lihat. Lanjut lagi, cash. Oh itu situ doang dong. Coba server bang. Oke, server ini server. Valid. Percobaan pertama mesti valid. Ingat. Valid juga. Cepat kali. Masih valid. Sebentar, saya cek dulu apakah ada yang salah atau ada yang kelewatan. Harusnya bisa sih. Berhubung, coba ping balik. Apa emang nggak bisa ya? Oh ya kan, itu
Satunya kan nggak bisa. Ikut mana sih? Aduh. Coba atas lagi. Si Violet. Coba ping lagi. Kayak yang di sini aman lah ya. Lama kali cok. Di sini cobaan pertama mesti gagal. Oke. Oke. Oke, agak bermasalah situ. Oke, intinya gitu aja kali ya. Sekian dari saya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.